Halo sobat, salam sehat. Saya sekarang berada di jalan lintas Kabupaten Banjar dengan Banjarmasin. Sejarahnya jalan ini dulu adalah jalan satu-satunya atau jalan yang pertama kali dibangun oleh kolonial Belanda. Jadi zaman dulu orang sekitar, ya khususnya dari Kalimantan, mereka memanfaatkan transportasi air. Nah, bisa kita lihat, nah ini Sungai Martapura sebelah kiri saya. Ini zaman dulu sebelum ada jalan darat kayak ini, merupakan jantung perekonomian. Jadi lalu lintas perekonomian, mereka melewati air, pakai perahu, pakai kapal. Berhubung sekarang sudah banyak jalan darat menghubungkan antar daerah, kemudian mati untuk jalur-jalur lalu lintas itu. Dan inilah jalan yang pertama kali dibangun oleh Belanda pada era penjajahannya. Di kanan saya ini dulu adalah kebun karet. Jadi zaman jajahnya sekitar tahun 1860-an. Ini adalah perkebunan karet. Dan untuk mempercepat suplai dari Kabupaten Banjar, maka dibangun jalan darat ini. Dan beginilah suasana sekarang jalan yang menghubungkan Banjarmasin dengan Martapura. Sebenarnya ada alternatif lain, yaitu bisa lewat jalan Ahmad Yani. Cuma saya mau menelusuri jalan yang cukup bersejarah ini, sobat. Harinya cukup redup. Ini sekarang pukul setengah 12 waktu Indonesia Tengah. Nah, itu sungai. Kita lihat sungai di kiri saya, itu Sungai Martapura. Sekarang sepi. Dulu di Kecamatan Sungai Tabuk sana, tadi saya nggak sempat ngesot soalnya ada sedikit trouble dengan motor saya. Jadi nggak sempat ngesot, fokus memperbaiki motor dulu. Dulunya di tahun 1800-an merupakan sentra industri. Macet. Orang ziarah di makam Syekh Abdul Hamid. Nah, orang ziarah. Saya kurang tahu sejarah makam tadi, cuma yang pasti beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan sini. Ya, kita kembali lagi tadi topik yang tadi. Jadi jalan ini menghubungkan antara Kabupaten Banjar dengan ibu kota Martapura, yang merupakan zaman dulunya itu ibu kota kerajaan dari Banjar. Kemudian kan dipindah ke Banjarmasin. Nah, jadi Belanda ingin mempercepat distribusi karet mentah untuk diolah dari perkebunan yang ada sekarang di SP13. Itu perkebunan karet tertua di Indonesia. Mungkin lain waktu saya juga mau eksplor ke sana untuk lebih mendalami bagaimana suasananya di sana dan kondisinya kayak apa. Nah, itu kiri saya itu sungai. Rusak jalan. Nah, ini Sungai Martapura.
banjir dari gunung jadi airnya kuning. Dari informasi yang saya dapat tadi dari warga di Kecamatan Sungai Tapuk, itu dulu ada pabrik pengolahan karet, pabrik ubin, pabrik kimia, ya semacam untuk pengolahan obat-obatan kayak Pelgina segala macam ada di sana, bekas-bekasnya ada. Cuma tadi saya mau mampir ke sana, mau eksplor ke sana, berhubung terbatasnya waktu jadi nggak sempat. Beginilah suasana di kota Martapura ini. Masa Martapura cuma masih di pinggiran, belum masuk pusat kotanya. Suasananya begini. Nah, cukup asik lah pokoknya buat jalan-jalan, nggak terlalu padat, nggak terlalu lalu lintasnya masih nggak terlalu rame kan. Cuma kalau kita lewat jalan Ahmad Yani di sana jangan tanya lagi, pasti macet jam-jam sini ya, apalagi nih hari Minggu kan. Atau sungai Martapura sekarang jadi sungai mati, paling 1-2 orang mencari ikan pakai perahu-perahu kecil itu aja. Nah, itu bisa kita lihat. Asik juga rasanya ya kita nge-vlog pakai motor klasik ini, sensasinya beda sahabat. Yang pasti kendala trouble itu kan yang ngolah asiknya, pasti ada trouble, ada kan trouble di jalan. Makanya kalau kita nge-vlog pakai motor klasik ini harus siap alat-alat, kunci segala macam itu harus kita siapkan. Jadi bila kita trouble tengah jalan, ya yang paling tidak kita harus memahami lah sedikit tentang mesin kalau mau motor klasik ini. Jangan buta lalu dengan mesin. Apalagi bagi sobat-sobat yang punya jiwa petualang, asik rasanya kita ngeblok pakai motor klasik ini. Kita jalan-jalan menyusuri daerah-daerah dengan motor klasik ini beda sensasinya. Aduh, jalan dicor. Ini berhubung hari Minggu jadi lumayan ramai lah lalu lintas di sini. Kalau hari biasa sepi sekali. Jadi mungkin orang-orang yang dari Banjarmasin kan, dari kota Banjarmasin mau liburan. Soalnya terus terang kalau di Banjarmasin ini kita susah sekali mencari destinasi wisata, itu susah. Jadi mereka larinya keluar kota. Jadi jarak Banjarmasin Martapura ini sekitar 60 km. Tuh kanan, jadi jalan ini dia ada di pinggir sungai. Sebelah kiri saya masih sungai Martapura.
kanan itu ke arah Martapura, tapi kita tetap, saya mau mencoba melalui jalur lama. Nah, jalur asal sebelum ada jalan yang tadi itu. Begini suasananya. Waduh, rusak, jalan rusak. Ini adalah kota lamanya, tapi di sini bukan pusat kerajaannya, bukan pusat keratonnya. Jadi di sini dulu adalah kampung saudagar kaya. Nah, rumah adat Banjar, Gajah Baliku sebelah sana. Nanti lain waktu kita ke sana. Jadi ini kampung saudagar, kampung orang kaya zaman dulu. Mereka ngumpul di sini. Nah, ini masih arsitektur rumahnya masih khas asli Banjar. Nah, itu arsitektur Banjar. Kiri saya masih sungai, itu kiri saya masih sungai, cuman enggak. Nah, itu masih kelihatan kiri saya itu sungai. Enak suasananya coba di sini. Enggak begitu rame. Nah, itu rumah asli Banjar, rumah zaman dulu. Nah, itu sungai. Nah, jadi jalan ini di pinggir sungai memang. Nah, dulu dibikin kan untuk istilahnya solusi kedua selain transportasi air, jadikan transportasi darat. Kemudian dibangun jalan ini oleh kolonial Belanda. Nah, rumahnya masih khas rumah Banjar, dengan atap sirap. Tuh, nggak tahu ya untuk daerah lain ada apa enggak atap sirap ini, saya kurang tahu. Cuma sekedar informasi aja, atap sirap ini atap yang dibikin dari kayu, yang dari papan dipotong kecil-kecil, dan kayunya itu khusus kayu ulin. Nah, itu atap sirap. Cuma sekarang sudah jarang yang pakai karena memang bahannya sudah mahal. Jadi untuk rumah-rumah sekarang mereka sudah pakai seng, pakai asbes, gitu kan. Jadi rumah-rumah yang bari-bari, rumah yang dulu tuh mereka semua pakai atap sirap. Tuh jembatan, nggak tahu tuh ke arah mana, saya nggak pernah ke sana juga. Saya mau coba lurus saja yang ke arah kota Martapura.
Martapura ini kota yang sangat islami sekali sobat. Jadi mungkin bisa juga dikatakan Serambi Mekahnya Kalimantan lah. Segala aspek kehidupan, norma-norma sosial mereka sangat memperdepankan ajaran Islam. Jadi nuansa islaminya terasa kental kalau kita masuk wilayah Martapura sini. Jalannya cukup sempit. Kayak jalan-jalan kampung pada umumnya, padahal ini jalan yang pertama. Cuma mungkin kurang oleh pemerintah sekarang, saya anggap kurang strategis atau kurang mendukung perekonomian lah, jadi tidak dilebarkan. Kalau kita yang lewat tadi itu sebelah belok kanan tadi itu tuh lumayan luas jalannya. Ini acara terasa sekali nuansa islaminya di sini ya, Bos. Nah, ini tiap hari Minggu mereka ini anak-anak pesantren, anak-anak pondok pesantren. Oke sobat, di depan itu jalan ini sudah habis, jadi masuk wilayah Martapura. Dan kayaknya motor saya ini trouble lagi nih. Oke, saya akhiri di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.